Selamat siang Bapak Ibu, nanti kita mulai di 13.10 ya. 13.10 kita mulai. Kepada Bu Redi nanti untuk bisa memandu pada kegiatan siang hari ini. Ya, Pak. Oh, ini sudah bergabung narasumber kita Bu Dian Marta Wijayanti. Selamat siang Bu Dian. Selamat Sudah siang, longgar Pak nih? Jayus. Iya. Sudah longgar ya waktunya hari ini? Insya Allah. Insya Allah ya, oke. Baik. Atau langsung bisa dimulai aja Bu Redi untuk kegiatan sehari ini biar nanti kalau Bu narasumber ada kegiatan lain bisa untuk meninggalkan kita. Oke, Bu Redi bisa dimulai aja. Monggo. Ya Pak. Bapak Ibu, mohon izin untuk dimulai ya acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Jayus SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngentan 1. Yang terhormat Ibu narasumber Ibu Dian Marta Wijayanti MPD. Dan juga Bapak Ibu peserta Kombel Jalur Gasa Komunitas Belajar Jam Belajar Guru Ngentan 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesempatan dan keberkahan sehingga kita dapat hadir di sini melalui Jemit dalam kegiatan Kombel Belajar Jalur Gasa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Redi Stianingsih, saya sebagai moderator pada kegiatan hari ini dan sekaligus menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung melalui Jemit dalam kegiatan Kombel Jalur Gasa. Dan Bapak Ibu, ini adalah kegiatan kami melalui Jemit, yaitu yang kegiatan yang ketiga yang kami laksanakan secara daring. Dan untuk kegiatan hari ini, kita akan belajar dengan topik penguatan pemahaman P5 pada aktivitas dan asesmennya, yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dian Marta Wijayanti, MPD. Namun sebelumnya, sebelum kita ke acara inti, kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Ngentan 1, yaitu Bapak Jayus SPD. Kepada Bapak Jayus, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, selamat siang, selamat bergabung kembali di acara komunitas belajar di pada siang hari ini di Kamis 7 November tahun 2024. Kami atas nama Ketua Komunitas Belajar Jalur Gasa Jam Belajar Guru Ngentan 1 pada siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, terutama yang pertama saya ucapkan kepada peserta pada siang hari ini. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktunya Ibu narasumber, Ibu Dian Marta Wijayanti, MPD, rekan sekaligus sohib dan orang yang paling sangat menginspirasi bagi saya. Kebetulan kita bertemunya di jalur daring ya Bu. Terima kasih, selamat datang. Ini kegiatan yang kami lakukan dan selama melaksanakan kegiatan pada hari ini, silakan Bapak itu untuk bisa mengambil ilmu yang apa yang disampaikan oleh narasumber pada kita siang hari ini. Semoga ilmu tersebut bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran di masing-masing kelas di semua sekolah yang kita kerjakan setiap harinya. Dan nanti tentunya saya ucapkan sekali lagi kepada peserta dan Ibu narasumber, apabila kami menjalankan kegiatan pada siang hari ini kurang berkenan dalam semua hal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan selamat belajar untuk siang hari ini Bapak Ibu. Kepada narasumber yang luar biasa, ini jauh-jauh dari kota Semarang yang sebetulnya ini asli Blora tapi sekarang ini bermukim di kota Semarang.
Ini rekan kerja, sohib dan saudara baru saya karena ya ketemunya baru di ini tahun 2023-2024 ini. Mungkin dari saya cukup, Ibu Moderator, saya waktu kembalikan untuk panjenengan dan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jayus untuk sambutannya. Dan Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu kita mulai dengan kegiatan kita, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita. Sebelumnya saya sapa dulu. Selamat siang, Bu Dian. Selamat siang Bu Redi. Iya, bagaimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Ini ketemu Bu Redi ya. Saya di sini punya Pak Redi juga. Oh iya. Kebetulan di mana Bu? Di Semarang juga Bu itu, Pak Redi? Iya, satu sekolah dengan saya Bu. Oh ya, ternyata ada juga ya namanya Redi itu laki-laki ya. Saya dikira dia dulu laki-laki Bu. Iya Ibu, salam kenal ya Ibu. Mohon izin Ibu untuk menyampaikan CV dari Bu Dian. Ya Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan CV dari beliau, Ibu narasumber kita yaitu Ibu Dian Marta Wijayanti MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Gajah Mungkur 3 Semarang. Selain itu beliau juga seorang instruktur PPG Prajabatan UNES, kemudian fasilitator Tanuto Foundation, fasilitator pendidikan guru penggerak, praktisi mengajar angkatan 234. Dan selain itu juga Ibu Dian ini punya prestasi ya Ibu ya. Prestasinya yang pertama itu diantaranya beliau sebagai juara pertama kepala sekolah berprestasi jenjang SD tingkat Kota Semarang pada tahun 2023. Dan kemudian juara kedua kepala sekolah inovatif dan dedikatif PGRI Kota Semarang. Beliau juga seorang penulis, di situ bisa dilihat ya Bapak Ibu ada beberapa buku yang beliau tulis yang salah satu judulnya adalah The Art of Perempuan Amuba. Kemudian untuk yang lainnya juga ini Ibu Dian itu punya banyak sekali pengalaman mulai tahun 2014 sampai 2024 itu banyak sekali. Dan jangan diragukan lagi, Ibu Dian ini juga mempunyai banyak sekali sertifikat ya. Itu ada berapa itu? Ada sampai 9 ya Ibu. Wah luar biasa. Dan Bapak Ibu, Ibu Dian ini sekarang sedang melaksanakan studi ya Bu ya, melanjutkan S3 ya Ibu di UNES ya. Ya, semoga lancar ya Ibu ya sampai mendapatkan gelar dokter. Ya, baiklah Bapak Ibu, langsung saja mari kita dengarkan bersama. Di sini kita nanti akan belajar bersama, sharing-sharing bersama ya dengan Ibu Dian tentang materi P5, penguatan pemahaman P5 pada aktivitas dan asesmennya. Ya, kepada Ibu Dian dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara dulu ya, suaranya terdengar jelas tidak Pak? Jelas Bu. Alhamdulillah. Jelas Ibu. Yang terhormat Bapak Jayus, Kepala SDN Gentan 1. Gentan atau Gentan Pak? Gentan nggih leres nggih. Kepala SDN Gentan 1 ya. nggih. Gentan nggih. Yang saya hormati juga Bu Redi sebagai moderator pada kegiatan siang hari ini, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih sebelumnya diberikan kesempatan untuk bergabung, diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi pada komunitas belajar panjenengan nggih. Baik Bapak Ibu, sambil saya izin untuk share screen. Sebentar. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sampun nggih. Sudah Bu. Sampun, sudah. Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan nggih, yang ada di flyer maupun yang ada di yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa pada siang hari ini saya akan sedikit berbagi begitu terkait penguatan pemahaman P5 pada aktivitas dan asesmennya nggih. Sebenarnya Bapak Ibu kalau terkait dengan P5 itu saya yakin semuanya sudah melaksanakan ya. Hanya mungkin beda alurnya atau beda pelaksanaannya saja. Jadi nanti kita sifatnya sharing mawon,
Jadi di sini karena sama-sama sudah melaksanakan ya, jadi kita sharing saja. Baik, tadi sudah disampaikan juga oleh moderator, nama saya Dian Marta, Bapak Ibu. Saat ini saya kepala sekolah di SDN Gajah Mungkur 3 di Kota Semarang. Ini beberapa CV saya yang tadi juga sudah disampaikan oleh moderator. Semoga nanti kapan-kapan bisa bersua ya, kapan-kapan bisa bersua secara langsung begitu. Meskipun saya kenal dengan Pak Jayus, kami pun nggak pernah ketemu ya. Pak Jayus baru ketemu sekali ya Pak, belum pernah ketemu langsung. Baik, ketemunya itu kalau dapat surat tugas. Kalau nggak dapat surat tugas juga nggak ketemu, ketemunya lewatnya WA ya Pak. Nah, terkait dengan pentingnya P5 dalam kurikulum Merdeka yang sebenarnya kita juga tidak tahu Bapak Ibu apakah setelah ini kita masih akan menggunakan nama kurikulum Merdeka atau mungkin akan muncul istilah baru ya terkait regulasi begitu. Karena kalau kita lihat mungkin postingan-postingan ya yang ada di Instagram ya. Seperti P5 pun sepertinya ini ada perubahannya Bapak Ibu ya kalau kita amati begitu. Seperti yang kemarin sudah nanti coba saya share ke Pak Cs, ke Bapak Ibu ingin membacanya. Ada beberapa perubahan-perubahan yang sepertinya mulai diangkat oleh Bapak Menteri kita yang baru begitu, yang mungkin sosialisasinya masih terbatas nih. Terutama terkait bagaimana penguatan kompetensi GTK begitu. Nah, tetapi saat ini untuk kurikulum nggak mungkin juga akan kita pangkas di tengah-tengah kan, kemungkinan juga ini nanti akan tetap berjalan begitu untuk P5 dalam kurikulum Merdeka, tetapi untuk tahun ajaran depan kita juga belum tahu. Nah, dari P5 sendiri ya teman-teman ya, memang tujuannya adalah pengennya sih profil pelajar Pancasila yang 6 itu bisa terwujud begitu dari kurikulum Merdeka melalui proyek. Nah, dalam P5 ini kalau tidak salah itu kita sudah melaksanakan berapa kali ya? Kalau di tempat saya kami sudah melaksanakan berarti kan 2 tahun. Kita sudah melaksanakan 4 kali kalau di tempat saya. Dengan rumusan ini ya, dengan rumusan ini. Jadi 6 dimensi ini ya, 6 dimensi inilah yang sebenarnya pengen kita angkat. Tetapi kalau di dalam proyek itu kan kita tidak langsung semuanya kita angkat ya. Nanti kita akan belajar bagaimana proyek itu bisa terlaksana untuk mencapai profil pelajar Pancasila, namun tidak terkesan seperti pelajaran pendidikan Pancasila ya, karena beda. Pendidikan Pancasila dengan profil pelajar Pancasila itu kan berbeda. Oke, saya lanjut dulu. Nah, kapan sih dilaksanakan P5? Ini yang terkadang masih ada miskonsepsi ya, Bapak Ibu ya. Ini kadang masih ada miskonsepsi. Kalau ini berdasarkan pengalaman saja, kalau di tempat kami, P5 itu biasanya kita laksanakannya sistemnya blok. Jadi kan ada ya beberapa sekolah yang P5-nya itu dilaksanakan seperti seminggu sekali atau setiap hari apa begitu. Kalau di tempat saya kami melaksanakannya blok. Misalnya bloknya begini, selama 2 minggu begitu. Full 2 minggu itu khusus untuk P5. Karena kalau seperti yang sudah saya tuliskan di sini bahwa P5 itu terpisah dari intrakurikuler ya, karena dia melihat proses. Jadi dia bukan intrakurikuler, dia juga bukan ekstrakurikuler, tapi sebuah proyek yang berkelanjutan. Makanya kenapa buat blok agar iklim P5 itu kerasa begitu, agar iklimnya kerasa di dalam P5 itu. Karena kalau kita campur dengan pelajaran atau di jam intra, masih ada loh orang tua itu yang masih gini, oh saiki ono ya pelajaran P5, buku paketnya mana gitu, atau mungkin buku tulisnya mana untuk P5, nanti ulangannya gimana ya gitu. Karena masih karena pelaksanaannya nggak fokus itu, makanya ada orang tua yang merasa bahwa P5 itu bagian dari pelajaran. Makanya di sini perlu kita kuatkan bahwa P5 itu adalah satu hal yang terpisah dari kegiatan intrakurikuler. Nah, mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh, bagaimana sih wajah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah pernah dijalankan di SD Gentan? Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau menyampaikan
proyek seperti apa yang sudah pernah dilaksanakan begitu di SD Gentan? Monggo, mungkin ada yang mau sharing ya, barang 1 menit begitu atau setengah menit saja. Yang sudah pernah dilaksanakan seperti apa untuk proyek P5-nya? Monggo. Boleh dari Bapak Ibu guru kelas atau mungkin yang sudah pernah jadi ketua panitia P5 atau Pak Kepala sekolahnya juga boleh kalau mau cerita. Monggo. Oke, biar Bapak Ibu guru aja yang melaksanakan, Bu. Baik Ibu Dian, ini juga sekedar sharing ya Ibu ya, dari SD Ngentan 1. Kalau dari kami, memang kami itu masih jujur ya Bu ya, masih bingung untuk menerapkannya. Itu tadi yang seperti Ibu bilang tadi, ada yang model blog juga, ada yang tiap hari begitu nggak Ibu? Yang pertama, dari kami itu sudah pernah membuat, tapi kami itu membuatnya satu per tema itu ya Bu ya. Satu semester misalnya dari kami itu ada mengambil tema yang P5 kewirausahaan. Nah, dari tema tersebut kami yang pernah kami lakukan yang pertama itu ketika di awal itu kan kelas 4 dengan kelas 1 ya Bu ya. Nah, dari situ dari wali kelas yang dari kelas 1 itu membuat yang berhubungan dengan kewirausahaan itu membuat gedok Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian yang dari kelas 4, yang kelas 4 itu membuat klepon. Jadi kami itu melaksanakan P5 itu yang pertama berdasarkan itu tema apa yang kami buat, kami diskusikan bersama dengan Bapak Ibu guru di sekolah dan kemudian pelaksanaannya baru itu yang baru dilaksanakan itu untuk yang kelas 1 dan kelas 4. Kemudian di tahun berikutnya itu kan sudah bertambah lagi di kelas 5 dan juga di kelas 2. Dan pada saat itu karena saya agak lupa ya Bu ya, itu kan per semester ya Bu. Yang saya ingat itu kemudian di semester yang berikutnya itu pernah kami ambil tema yang hidup berkelanjutan itu ya Bu, gaya hidup berkelanjutan itu ya Bu ya. Nah, kami memanfaatkan barang-barang bekas. Nah, di situ kami yang pertama itu mengumpulkan tutup botol itu ya Bu ya. Tutup botol itu yang sudah bekas itu dari botol minum anak-anak itu kami kumpulkan, kemudian kami buat hiasan-hiasan misalnya seperti model bunga-bunga seperti itu. Dan juga ada yang membuat kemarin tempat pensil dari botol-botol minuman bekas, ada yang celengan seperti itu Ibu. Dan kami juga kan belum terlalu paham itu loh Ibu, itu yang seharusnya itu seperti apa, apakah itu programnya itu disamakan, misalnya karena kita sudah dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah memakai kurikulum merdeka, apakah itu harus kami samakan ataukah itu berbeda-beda dari per kelas 1 apa, 2 apa, 3 apa, tapi dengan catatan tema apa yang kami ambil, seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Redi sudah sharing J. Baik, sebentar. Kalau di dalam P5 Bapak Ibu, sebentar sambil saya share screen. Sebenarnya mau seperti apa kita melaksanakan P5 itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Yang salah itu kalau tidak melaksanakan, ya. Yang salah itu kalau kita tidak melaksanakan. Kalau kita sudah melaksanakan, masalah idealitas, masalah dia sempurna atau tidak sempurna, yang sempurna itu hanya contoh yang diberikan oleh kementerian. Nah, ya kan yang dicontoh itu kan dari modul aja. Tapi memang praktek pengalaman di lapangan, kita itu kan dari SDM yang beraneka ragam dengan kondisi wilayah yang beraneka ragam. Kalaupun penerimaannya berbeda-beda, itu hal yang masih sangat wajar sih menurut saya. Tetapi paling tidak di sini kan kita kita sudah mencoba mempelajarinya begitu. Jadi memang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kan tujuannya kan memberikan ruang ya untuk komunitas satuan pendidikan. Artinya di sini
karena komunitas satuan pendidikan tidak hanya untuk peserta didik, tetapi juga gurunya, orang tua, bahkan masyarakat itu masuk ke dalam profil P5. Makanya ketika begini misalnya, anak membuat sesuatu dari barang bekas begitu. Itu ketika kita tidak ada perencanaan sebelumnya, nanti tidak akan ada bedanya antara kita P5 dengan pelajaran seni budaya untuk prakarya, ya. Jadi seperti seni budaya, karena saya masih banyak melihat ada sekolah yang tiba-tiba itu gelar karya dan mendisplay barang-barang yang mendadak dibuat sebelum gelar karya itu begitu. Jadi yang diangkat itu hanya ininya loh, wah mewah, ada panggungnya, ada gelar karyanya, ada ininya, ada stand-standnya yang mewah begitu. Padahal sebenarnya bukan itu, tapi justru di pengalaman ya, pengalaman yang diperoleh anak, ya pengalaman yang diperoleh anak. Nah, kalau di tempat kami memang P5 itu saya tidak memikirkan masalah wah atau tidak wahnya terkait dengan ini gelar karya, tetapi lebih ke prosesnya. Jadi kalau misalnya sedikit berbagi ya Bapak Ibu, kalau di tempat kami ketika proses P5 itu antara guru kelas dengan guru mapel itu sudah tidak ada batasan, semuanya masuk di situ. Makanya kita buatkan jadwal ya, saya buatkan jadwal. Coba tadi saya barusan, ini kita langsung ke itu aja ya Bu ya, ke prakteknya saja nggih kersane. Kalau masalah teori saya yakin kan di sini teman-teman sudah itu ya, sudah banyak lah kalau masalah teori sebentar. Iya Bu, tidak apa-apa, malah langsung ada gambarannya nanti, malah kami malah lebih paham kalau sudah ada bentuknya seperti apa begitu. Tadi yang sudah sempat saya share ini terkait dengan jadwal ya. Sebentar. Ini adalah contoh jadwal P5. Belum mau muncul ya? Muncul enggak Bapak Ibu? Enggak muncul ya? Belum, sebentar. Belum Bu. Iya, kok enggak mau muncul sebentar. Belum Bu. Iya, yang tadi saya kirim ke panjenengan Pak. Oh ini sebentar, kayaknya udah sekarang. Sebentar nggih. Terkait dengan jadwal. Nggak mau tampil ya? Kalau di tempat saya padahal sudah muncul. Muncul nggak Bapak Ibu? Sudah. Sudah Bu. Sudah ya, sekarang sudah muncul ya. Nah, ini adalah contoh. Ini ketika kemarin ya, kalau kemarin kan memang kelas 3 dan 6 itu kan belum pakai kurikulum merdeka. Jadi yang P5 itu kan hanya kelas 1, 2, 4, dan 5. Ini kami kelompokkan. Kenapa dikelompokkan seperti ini? Agar sesuai dengan fasenya Bapak Ibu. Ya, agar sesuai fasenya. Jadi ketika P5 pun kita buat jadwal seperti ini. Jadi dari hari, waktu, kegiatan, ini kan kegiatannya beda-beda nggih, kegiatannya beda-beda. Nanti saya kirim juga untuk contoh jadwal P5 yang kegiatan kami yang sebelumnya Bapak Ibu. Termasuk, nah, pemateri atau koordinator di sini ada yang diisi oleh guru kelas ya, ada juga yang diisi oleh guru mapel. Jadi guru mapel masuk di sini. Jadi ini mulai tanggal itu 10 Juni sampai tanggal berapa ini? 19 sampai tanggal 19 Juni. Itu memang full untuk kegiatan P5, jadi tidak ada pembelajaran intrakurikuler sama sekali, teman-teman ya. Di sini nggak ada. Termasuk ini apa namanya? Nah, ini. Jadi termasuk jam istirahatnya ini kita share ke orang tua. Kita share ke orang tua biar orang tua tahu oh tanggal sekian sampai sekian itu ada kegiatan P5 yang memang anak-anak nggak ada pembelajaran khusus. Kalau ini kita waktu itu mengangkat tema terkait dengan perundungan ya, terkait dengan perundungan pada waktu itu. Jadi kegiatannya di sini ya
Tidak langsung terkait dengan perundungan, enggak, tapi kita mulai dari pengenalan jenis perundungan, terkait dengan kesadaran kelompok. Kalau kesadaran kelompok, ya ini kegiatannya mereka ngegame di dalam kelas, kemudian permainan-permainan yang dilaksanakan kelompok, kemudian ada ini misalnya muter film, terus anak-anak nanti menceritakan isi film, jadi kan literasinya main di sini. Termasuk ini misalnya nih, oh sebentar, misalnya ini kegiatan ice breaking. Masih muncul Bapak Ibu di tempat panjenengan? Masih, Bu. Masih, Bu, masih. Muncul, Bu. Ini misalnya nih ice breaking, kemudian jadi jelas di sini. Kita tulis nama guru-guru yang bertugas. Jadi tidak ada nanti yang namanya misalnya uncal-uncalan tugas. Lah kan kayak kelas loro kelasnya Pak Iki, kudune sing mlebu indah. Di sini sudah jelas siapa yang bertugas. Ini ada permainan cermin diri secara berpasangan. Nah, ini ada kegiatannya. Kemudian di akhir untuk gelar karya untuk gelar karyanya di sini kalau pada kegiatan dengan tema bullying ini anti bullying, kegiatannya adalah pementasan drama. Jadi ada pementasan drama dari anak-anak dengan skenario yang sudah mereka buat dalam proses ya. Nah ini. Jadi kegiatan ini benar-benar ada alurnya misalnya. Melanjutkan, jadi sebelum mereka main drama, ada kegiatan melanjutkan belati baran, mereka menentukan dan mencatat setting juga di sini. Kemudian di sini juga ada membahas terkait dengan kostum. Jadi semuanya tidak mendadak anak-anak tampil, enggak. Di sini memang ada prosesnya. Itulah yang sebenarnya diharapkan dalam kegiatan P5 nggih Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini karena kita mikirnya mundur oh anak-anak nanti di akhir akan diajak bermain drama, berarti mereka diajari untuk membuat naskah, kemudian menentukan setting, kemudian bagaimana cara untuk tampil. Nah ini dilaksanakannya tidak mendadak. Maka dari itu Bapak Ibu, kenapa P5 itu disebut sebagai project, karena memang dia tidak serta-merta langsung sekarang guru memberi instruksi, besok barang jadi, minggu depan ditampilkan, enggak. Semuanya ada prosesnya. Ini untuk yang pada tema ini, ini yang pada tema ini. Nah, kalau misalnya nanti yang pernah juga saya lakukan Bapak Ibu, atau misalnya gini, yang mau saya lakukan misalnya, kalau saya biasanya dalam P5 itu dalam waktu 1 tahun itu saya ambil 2 tema. Saya pakai 2 tema. Jadi 1 tema di semester 1, 1 tema di semester 2. Jadi kalau kita lihat dari alokasi sebentar. Untuk alokasinya itu kan memang kita minimal 2 nggih, minimal 2. Oke. PPT saya kelihatan? Belum, Bu. Belum kelihatan. Belum. Masih belum? Sudah ya sekarang. Nah, ini alurnya Alurnya itu memang yang pertama yang sebenarnya perlu dilakukan adalah berawal dari kepala sekolah yang membentuk tim pelaksana. Jadi pertama ada pembuatan SK di sini. Jadi kepala sekolah membuat SKP 5 begitu. Ya nanti penanggung jawab itu kan jelas kepala sekolah. Kemudian nanti ada satu yang dipilih menjadi ketua dan yang lainnya sebagai anggota. Jadi semuanya mengambil peran di situ. Bahkan sampai misalnya TU, penjaga. Kalau saya masukkan. Karena ini kan komunitas. Jadi semuanya kita libatkan di situ dalam kegiatan P5. Kemudian setelah membuat SK, kita identifikasi kesiapan satuan pendidikan begitu. Misalnya kalau yang mau saya laksanakan saat ini, di sini saya melihat di sekolah saya itu masih banyak lahan tidur ya. Lahan yang tidak tergarap begitu. Yang masih banyak rumput-rumputnya, ilalang, kemudian pohon-pohon yang tidak produktif begitu. Nah, dari identifikasi itu, itulah yang nanti akan saya
garap. Inilah yang nanti akan saya gunakan untuk kegiatan P5 saya di semester ini. Jadi kita rapatkan begitu bahwa ini yang akan kita angkat dalam identifikasi. Kemudian saya akan menentukan dimensinya. Dimensi apa sih yang mau saya ambil? Misalnya ini, misalnya nanti saya mau ambil dimensi terkait dengan, kan milih ya sebentar. Dimensinya kan milih, misalnya ini dia mau ya. Misalnya ini. Misalnya saya mau memilih dimensi terkait dengan gotong royong dan kreatif. Ambil dimensinya nggak usah banyak-banyak. Nanti mumet buat rapotnya. Saya misalnya hanya mengambil 2 dimensi. Oh, di gotong royongnya berarti nanti anak-anak secara berkelompok nanti akan belajar mengolah dan menanam di tanah yang sudah disiapkan. Kemudian untuk kreatifnya nanti adalah dilihat dari bagaimana pengelolaan kelas itu dalam menanam begitu. Nah, karena di sini kami juga ada keterbatasan dana, kami ada pikiran untuk mengajak orang tua juga dalam kegiatan P5 itu. Jadi seperti pengadaan bahan tanam, kemudian bibit, itu kita libatkan orang tua dengan tema yang sudah kita siapkan. Misalnya kelas 1 temanya tentang jahit, tema kelas 2 tentang kunyit, kelas 3 nanti tentang ini apa ya misalnya ya, jahe, kunyit, mungkin yang satunya nanti kencur, misalnya seperti itu kita tentukan. Nah, tadi ya sudah memilih 2 dimensinya, misalnya gotong royong dan kreatif. Setelah itu, setelah dimensi dipilih, barulah kita memilih temanya. Jadi bukan temanya dulu yang kita pilih, tetapi dimensinya dulu, nggih. Dimensi sudah kita pilih setelah tema. Di SD, kita hanya punya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6 tema yang bisa dipilih di SD itu. Dari 6 tema ini akan kita pilih 2-3 ya. Kalau di Dapodi kan kalau tidak salah kita wajib memasukkan 2. Nah, untuk prakteknya kita bisa 2-3. Misalnya, kegiatan menanam itu kan butuh waktu lama ya. Misalnya saya akan mengambil tema tentang gaya hidup berkelanjutan misalnya. Setelah saya milih gaya hidup berkelanjutan, kemudian kita tentukan JP-nya ya, JP-nya. Kalau di SD itu kan JP-nya 252 JP. Ini untuk 1 tahun ya, ini untuk 1 tahun. Kalau kelas 6 224 JP. Nah, JP ini kita bisa bagi ke dalam 2-3 tema itu, ya, tidak harus dalam 1 tema. Jadi ini bisa bagi, contohnya misalnya ini ada contoh. Misalnya kan saya ini ada contoh pada proyek 1 dimensinya berkebinekaan global dan gotong royong. Yang proyek 2 berkebinekaan global, gotong royong, penalar kritis. Proyek 3 bergotong royong, penalar kritis dan penalar kritis ya. Dengan temanya ini yang dipilih. JP ini tidak harus sama persis. Misalnya pada tema proyek yang kedua ini kegiatannya kok dirasa lebih panjang. Ya ini dibuat JP-nya lebih banyak, boleh ya, boleh. Nanti bisa misalnya semester 1-nya kita ada 2 tema, semester 2-nya hanya ada 1 tema, boleh. Atau dibalik, atau masing-masing semester kita ambil 1 juga boleh. Karena kan kalau P5 itu rapotannya tidak dilaksanakan di setiap akhir semester, namun rapotannya dilaksanakan pada akhir tahun. Tapi kita boleh membuat rapotnya per semester. Hanya rapotnya itu kita simpan dulu. Rapotnya kita simpan di semester 1. Nanti ketika semester 2, rapotan semester 2, rapot semester 1 dan semester 2 itu baru kita berikan bersama. Ya, jadi tidak setiap rapotan kita kasih rapot P5, mboten. Diberikannya di akhir tahun saja. Ini untuk pembagian waktu untuk P5. Nah, sekarang gimana dengan modul ajar? Oke, modul ajar ya, Bapak Ibu tidak harus pusing-pusing dengan membuatnya dari awal. Kita bisa melihat modul yang sudah ada di PMM. Kita bisa menggunakan modul yang sudah ada di internet. Nanti tinggal kita ngedit, kita sesuaikan temanya, kita sesuaikan kontennya.
Jadi tidak perlu kita memikirkan dari awal masalah susunannya, masalah desainnya, tidak. Jadi yang sudah ada itu kita gunakan, boleh kita sesuaikan di situ, sesuaikan dengan tema yang kita angkat, ya. Jadi kalau ada yang mudah, tidak perlu kita mempersulit diri. Kita pakai yang sudah ada, nanti jadwal yang sudah dibuat oleh sekolah tinggal dimasukkan di modul ajar yang sudah kita adopsi dari PMM. Ini terkait dengan modul. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di sini pengen membuat sendiri, itu juga jauh lebih bagus ya, jauh lebih bagus. Kalau misalnya membuat sendiri. Kalau kita membuat sendiri Bapak Ibu, tidak harus kita membuatnya yang sing digawe angel banget kayak seneng contoh PMM itu enggak harus. Yang penting kan ono toh, kayak misalnya Pak Jayus mau supervisi, modul ajarnya ada. Sementing kan wis di print, ada. Tidak jenengan numpuk laptop nih Pak Jayus kan. Yang penting kan ada print-printan modul ajarnya, punya prota, punya pemetaannya ya, nggak harus penting laptopnya rak ditumpuk, ke laptopnya di stempel malah karo Pak Jayus. Ini kalau mau membuat sendiri, yang penting teman-teman di sini ada 3 komponen yang wajib dibuat di dalam modul ajar itu. Jadi koyo gawe RPP, kayak gawe modul ajar ya kalau P5. Tujuannya dimasukkan aktivitas sama asesmen. Kalau di tempat saya kita memang cari yang paling gampang ya Bapak Ibu. Covering gawe dhewe nganggo Canva. Tujuan kita masukkan sesuai dengan kebutuhan ya, dengan dimensi elemen kita ngambil yang sudah ada. Nah, di dalam aktivitas, daripada bingung nyusun kalimat lagi, seperti jadwal yang ada di tabel tadi, saya masukkan saja di bagian aktivitas itu ya. Nah, nanti barulah kita yang kita pikirkan adalah asesmennya. Karena asesmen ini pasti akan kita sesuaikan dengan fase anak. Kan nggak mungkin asesmennya anak kelas 1-2 sama dengan asesmennya anak kelas 5-6. Kan kita sesuaikan di situ. Jadi di sini kita bisa, tidak harus, tadi saya bilang tidak harus kita membuatnya benar-benar dari nol ya. Kita bisa mengadopsi yang sudah ada. Untuk asesmennya, asesmen di dalam P5 itu seperti asesmen ketika panjenengan melaksanakan pembelajaran. Jadi ya kalau kita mau membuatnya ya misalnya ini. Misalnya untuk dimensi kreatif ya ini misal saja ya. Oh tujuannya itu menghasilkan solusi alternatif. Berarti rancangan asesmennya nanti peserta didik itu bisa menuliskan ide ya, bisa menuliskan ide. Lah aktivitasnya ini aktivitasnya. Jadi tidak perlu dibuat yang ribet. Yang penting panjenengan punya dasar asesmen yang nanti kemudian akan dikembangkan di dalam rapotnya. Karena toh rapot di dalam P5 itu kan juga tidak dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi, ya, dalam bentuk deskripsi seperti ini. Yang ini nanti jadinya seperti penilaian sikap ketika kurikulum yang sebelumnya, ketika kurikulum 2013. Jadi mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Jadi ini. Nah, sebenarnya P5 itu dibilang angel juga ndak angel kok, Bapak Ibu. Yang penting itu kita tahu, kita mau mengembangkan apa sih? Oh, mengembangkan kreatif. Wis, piye caranya kita membuat kegiatan ben anak-anak kreatif. Oh, pengen mengembangkan gotong royong. Oh, berarti kita buat kegiatan itu dirancangnya misalnya berkelompok. Oh, misalnya mau buat kegiatan yang ada hubungannya dengan berkebinekaan global. Ya sudah, nanti kegiatan itu bisa juga dirancang misalnya dalam suatu perkemahan atau kegiatan apa begitu. Dan itu bisa kita sesuaikan juga dengan event misalnya, ya, dengan event. Seperti ini P5 yang mau saya kembangkan di sekolah saya yang semester ini saya hubungkan dengan HGN. Jadi ngiras-ngiros kegiatan HGN dibarengkan dengan kegiatan P5. Yuk ngirit anggaran, yuk ngirit waktu, kegiatannya juga hidup. Jadi iklimnya itu terasa begitu Bapak Ibu, iklimnya terasa. Pernah juga ketika waktu itu kita kegiatan P5 itu kita barengkan dengan kegiatan Hari Ayah Internasional. Jadi kegiatannya itu orang tua dan anak membuat layang-layang di sekolah. Kemudian ayahnya membantu untuk mengibarkan
layang-layang. Meskipun tidak semua kita terbangkan ya, karena takutnya dimarahi Pak RT nyangkut ke dalam itu, nyangkut kabel listrik, karena sekolahan saya juga di tengah perkampungan begitu. Hanya beberapa sebagai simbolis layang-layang itu diterbangkan. Jadi, tapi ya tidak langsung ayah dan anak membuat layang-layang, boten. Jadi ya di kelas kita adakan seperti itu loh Kak, karya guru penggerak begitu. Ya anak-anak kita liatin video ini loh, di Bali itu ada kontes layang-layang seperti ini. Oh itu loh macam-macam layang-layang itu tidak hanya berbentuk kotak, tapi ada yang berbentuk kupu-kupu, ada yang macam-macam. Kemudian kita minta anak-anak menggambar layang-layang. Kalau kamu bisa membuat layang-layang itu kira-kira seperti apa yang kamu mau buat. Jadi semuanya tetap ada prosesnya. Tapi di akhir, di puncaknya anak-anak bersama orang tua membuat layang-layang, kemudian diterbangkan bersama. Jadi kegiatan P5 kalau di tempat saya, kalau kebanyakan kan P5 itu kan pentas seni, buat panggung, masang teratak, terus nanti ada itu ya anak-anak yang lain diminta jualan, begitu market day gitu kan kebanyakan kan seperti itu. Kalau di tempat saya memang saya tidak menekankan di dalam kegiatan akhir dari P5, tetapi proses. Dan proses itu tidak hanya untuk siswa, tetapi juga Bapak Ibu gurunya juga berproses. Dan yang jelas Bapak Ibu guru pasti juga akan menjalin kerjasama. Karena di sini kerjanya tim ya, tidak urusan itu guru agama, guru PJOK, guru kelas, semuanya terjun ya, semuanya terjun. Dan tidak ada iri-irinan di situ. Nanti yang jadi ketuanya juga harus gantian, yang sudah ya gantian ke yang lain, biar semuanya punya pengalaman. Biar nanti yang pinter ora kuwi-kuwi to. Semuanya punya pengalaman untuk menyelesaikan masalah, untuk manajemen kegiatan sekolah begitu. Terutama kelas-kelas ya, terutama kelas-kelas. Dan kalau yang saat ini yang mau saya laksanakan yang jadi ketua panitia adalah guru agama Kristen malah. Kalau kemarin-kemarin yang 4 yang sudah berjalan itu kan, yang pertama memang ketua panitianya saya sendiri. Ketika P5 yang pertama, karena belum pernah melaksanakan sama sekali kan, jadi sekaligus memberikan contoh dulu. Nah, baru yang kedua, 3, dan 4 dipegang oleh guru, dan ini yang guru kelas nggih. Kalau yang sekarang yang kelima saya serahkan ke guru mapel, dan kemarin yang bersedia guru agama Kristen. Jadi di sini belajar bareng ya, belajar bareng prinsipnya P5 itu. Mungkin itu yang sedikit saya bisa sampaikan Pak Jayus, nanti terkait dengan administrasi, kemudian bagaimana perancangan P5, nanti insya Allah nanti untuk administrasi saya bagi ke Pak Jayus gitu contoh-contohnya. Ngaten, monggo mungkin sebetulnya waktu saya kembalikan ke moderator. Baik Ibu, terima kasih untuk sharingnya, untuk ilmunya. Baik Bapak Ibu, silakan bagi yang mau bertanya. Silakan Rashan bertanya tentang materi hari ini tadi, yaitu tentang P5. Dan ternyata untuk P5 itu sebelumnya kita memang harus banyak sekali diskusi ya Bu ya. Mulai dari persiapannya, kemudian nanti kita tentukan dimensinya, temanya apa, dan juga yang dilibatkan itu tidak hanya anak, Bapak Ibu guru juga. Seperti itu Ibu. Jadi tidak langsung instan, tapi kita tetap harus berproses. Seperti itu Bu, kurang lebih. Bapak Ibu, silahkan yang ingin bertanya. Pak, Bu. Saya mungkin, oh ya Pak Medi, silahkan. Ya, terima kasih Ibu Lodi selaku moderator dan juga dari Ibu Dian selaku narasumber dan yang saya hormati. Terima kasih waktunya untuk saya. Mohon maaf, izin saya untuk menyampaikan ataupun memberikan semacam pendapat saya terkait dengan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dian kaitannya dengan P5 tadi ya Bu Dian. Begini Ibu, dari pemaparan Bu Dian tadi ada 1 atau 2 hal yang mungkin akan saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan tahapan pelaksanaan P5 yang mungkin selama ini sudah kami laksanakan, dan itu yang saya lakukan di saya sebelumnya, dan beberapa
kegiatan yang sudah saya laksanakan memang apa yang disampaikan dari dia tadi ada beberapa hal yang mungkin belum dilaksanakan kaitannya dengan tahapan maupun proses yang ada. Ternyata dari apa yang disampaikan Bu Dian tadi, untuk kegiatan P5 itu butuh persiapan ya, tidak sekedar spontanitas maupun mendadak ya. Karena kebetulan tempat saya mengajar ini berada di kota Ibu, artinya untuk lahan yang kami gunakan memang untuk kegiatan P5 termasuk sempit ya, karena di perkotaan, sehingga kami dari teman-teman guru untuk kegiatan P5 mengambil tema yaitu tentang kearifan lokal. Artinya dari kegiatan yang kami laksanakan kemarin, seperti yang Bu Dian sampaikan bahwa ada beberapa tahapan sebelum kita melakukan eksekusi maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik. Pertanyaan yang pertama Ibu, mohon maaf, untuk kegiatan P5, misal kita di perkotaan ataupun wilayah kota ya Bu, itu kita tidak bisa memaksimalkan lahan yang ada maupun lingkungan sekitar. Artinya kita bisa memanfaatkan lingkungan yang kecil itu untuk kegiatan P5, apakah juga bisa dimungkinkan ya untuk pengembangannya dalam hal kegiatan P5. Jadi itu yang pertama Ibu. Pertanyaan saya, pertanyaan kedua kaitannya dengan tadi SK ya Bu ya, SK untuk pembentukan kegiatan P5 kaitannya dengan SK Kepala Sekolah itu apakah harus diwajibkan atau hanya sekedar formalitas ya Bu? Karena mungkin dari beberapa sekolah yang ada itu tidak semuanya mempunyai SK seperti itu Ibu. Dan ini mungkin menjadi problematika kita juga, ternyata kelengkapan administrasi itu juga penting kita buat. Mungkin itu dua pertanyaan yang membuat saya tuh butuh penjelasan dari Ibu. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Dian bagaimana? Mau langsung dijawab atau mau menunggu yang lain untuk bertanya lagi? Langsung dulu enggak apa-apa Bu, nanti daripada saya lupa. Ya, Ibu. Baik. Silakan Ibu. Matur suwun Pak Medi untuk apresiasinya. Jadi begini Bapak, memang P5 itu kan kita sesuaikan dengan satuan pendidikan, nggih. Kalau misalnya di sekolah itu lahannya sempit, nggih, kita bisa mencari tema atau topik yang lain untuk P5-nya begitu. Sama misalnya seperti ini. Di daerah itu tidak ada pohon singkong. Masa kita P5-nya mau buat keripik singkong? Berarti nantinya keripik singkongnya ala-ala Indomaret ya. Jadi kita sesuaikan. Kalau memang lahan itu tidak bisa digarap untuk kegiatan P5, maka kita bisa mengambil kegiatan yang lain. Misalnya di dalam P5 itu kan ada juga yang ada hubungannya dengan gaya misalnya Bhinneka Tunggal Ika, atau kita misalnya kegiatan-kegiatan outing itu kan juga bisa, misalnya kita datang ke, misalnya Pak Medi ambil tema tentang Bhinneka Tunggal Ika, kemudian mengajak anak-anak untuk pergi ke museum, pergi ke tempat-tempat yang bersejarah, kemudian di situ anak-anak membuat laporan ya ketika pasca kegiatan itu juga bisa P5. Jadi memang rancangannya itu dari kita sendiri begitu, dan tidak perlu menyusahkan diri kita juga. Makanya kalau saya sih kenapa harus ada SK nggih Pak? Menurut saya itu sangat penting Pak, karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban nggih. Seperti kita kalau buat kegiatan itu kan pasti ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ya, kemudian refleksi begitu kan. Dengan adanya SK, teman-teman yang kita tunjuk sebagai aktor yang dalam kegiatan P5 ini, kalau orang Jawa akan ngerasa diuangke Pak. Gampangannya nek uang melaku diparingi SK itu kan lebih nyata ya, lebih jelas. Misalnya, oh ketua itu nanti ada rincian, ketua tugasnya untuk ini, anggota tugasnya untuk ini. Jadi pertanggungjawaban ketika nanti di akhir kegiatan juga akan lebih mudah begitu. Termasuk apakah ini nanti menggunakan biaya atau tidak, berarti kan bendahara yang menyampaikan. Kalau menggunakan biaya, apakah itu uangnya menggunakan dana bos atau ada dana ketiga misalnya di situ. Jadi kalau di tempat kami, di sekolah saya maksudnya, saya tidak tahu di sekolah tetangga ya. Kalau di sekolah saya buatkan SK.
SK yang buat kepala sekolah ditandatangani dewe, distempel dewe, terus dibagikan ya. Kan tidak harus di print juga. Kalau sekarang kan tinggal kita di camp scanner, kita kirim di grup, Bapak Ibu monggo ini SKP 5 kegiatan kita, nyun tulung untuk dimanfaatkan dan juga dilaksanakan dengan tanggung jawab, misalnya seperti itu. Jadi itu sebagai suatu dasar pijakan sih kalau menurut saya, keberadaan SK itu sederhana tapi enak begitu. Kayak kita nulis ijazah itu kan ya ada SK-nya nggih. Ada SK untuk penulisan ijazah. Ya kegiatannya cuma nulis, kemudian hanya sebagai korektor, hanya sebagai penanggung jawab. Tetapi kalau ada SK-nya itu jelas pembagian tugas. Dan ketika ada yang mangkir, nah kalau ketika ada yang mangkir, berarti kalau kita berbicara kurikulum merdeka, berarti ada yang keluar dari kesepakatan ya. Karena SK itu dibuat setelah kita membuat kesepakatan. Jadi kan rapat itu kan kita mulai dari pembentukan panitia dulu. Jadi panitia sudah fix, begitu baru kepala sekolah membuatkan SK. Artinya kalau sudah jadi kesepakatan ya itu harus dilaksanakan bersama. Kita mencoba belajar seperti ini ya, lebih terinci ya. Karena ini juga sangat diperlukan misalnya ketika ada hal-hal yang hubungannya dengan mungkin akreditasi atau apa begitu. Jadi kegiatan kita itu kan kelemahannya orang Indonesia itu kan rata-rata pada pengarsipan ya Bapak Ibu ya. Pengarsipan dan dokumentasi. Kalau kita buat kayak gini enak, nanti kita punya satu laporan. Oh, laporan kegiatan P5 dengan topik ini. Ini bisa jadi praktik baiknya kepala sekolah juga atau jadi praktik baiknya oleh guru. Dan nanti kalau misalnya ada kegiatan apa, lomba apa, jambore atau PGRI, kita sudah nggak bingung apa ya, biyen yang kayak piye ya, dokumennya ada di dalam satu folder begitu. Ini ada yang di print out, di print siji wes yang apik, dijilid, taruh di lemari, dipajang di ruang tamu kepala sekolah. Kan kita sangar gitu ya. Sederhana. Sebenarnya hal yang luar biasa itu kita mulai dari yang sederhana tetapi yang dikemas secara cantik begitu, nanti akan jadi hal yang sederhana. Itu Pak Medi kan menurut saya SK itu sangat penting di sini ya. Ya, terima kasih Bu. Ya Pak Medi, sami-sami. Baik Bapak Ibu, yang lain monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Mumpung kita bisa ada kesempatan untuk bertemu dengan Bu Dian. Mungkin ada yang ditanyakan lagi kaitannya dengan P5 yang ada di sekolah Bapak Ibu. Monggo silahkan. Ini yang lain, Pak Hashim mungkin ada pertanyaan? Ada lagi Bapak Ibu? Bu Dini, mungkin ada pertanyaan? Pak Elan? Yang lain Bapak Ibu, silakan. Masih ada Bu Dian di sini. Bu Cika mungkin, Bu Cika Kirana. Mungkin cara tanya aku juga nggak nyampe ke sana, yo maklum bahasanya gitu. Ya, Bu Dian, tadi ya Bu, berkaitan dengan P5 tadi berarti memang untuk pelaksanaannya itu memang tidak ada apa ya Bu ya, aturan atau hal-hal yang mengharuskan apakah itu dilaksanakan terjadwal setiap minggu, setiap hari, ataupun di akhir semester itu tidak ada ya Bu ya. Jadi memang disesuaikan dengan sekolah kita masing-masing dan yang terpenting itu ada
alur-alurnya seperti yang sudah Ibu Dian sampaikan tadi. Ada perencanaannya, kemudian ada prosesnya, seperti itu ya Bu ya. Jadi maaf Ibu, saya bertanya mengenai yang sudah saya jelaskan tadi, mengenai P5 yang sudah dilaksanakan di SD kami, kalau menurut Ibu itu seperti apa, ataukah mungkin ada tambahan atau apa yang sekiranya itu biar sesuai, biar lebih pas, atau mungkin ada yang lain Ibu mungkin? Terima kasih. Baik, sebenarnya di dalam P5 itu kan ada alurnya, nggih. Seperti tadi ada pengenalan dulu, ada identifikasi, kemudian ada praktik yang baru diakhiri dengan gelar karya atau diakhiri dengan pameran lah atau display karya begitu. Kalau misalnya anak tiba-tiba langsung diminta membuat klepon, anak-anak langsung diminta membuat gedok misalnya, itu jadi nanti kayak kita praktek tata boga ya atau praktek memasak begitu. Mungkin bisa kita awali dulu dari kegiatan pengenalan makanan tradisional. Ini Sukoharjo ya, itunya mana kabupatennya? Ya, Sukoharjo Sukoharjo benar. Ibu, Kabupaten Sukoharjo. Ya, Sukoharjo. Misalnya diawali dari pengenalan ya, pengenalan terkait dengan kearifan lokal begitu. Nah, kearifan lokal itu kan macam-macam. Salah satunya terkait dengan kuliner. Nah, di situ nanti anak-anak kita kenalkan. Mungkin yang gede-gede bisa pengenalannya lewat gambar, lewat video begitu. Yang kecil-kecil bisa dikasih gambar. Nanti anak-anak mengidentifikasi, oh gedok itu bahannya ini, klepon bahannya ini. Jadi kita awal jadi pengenalan dulu. Setelah itu ini baru yang umum-umum dulu misalnya, itu pengenalan. Kemudian kita lanjut seperti ke identifikasi. Ini baru kita fokus, oh di Sukoharjo itu makanan khasnya apa sih di situ. Jadi kan P5 itu kan salah satu tujuannya kan juga untuk mengenal potensi lokal ya. Baru kita masuk ke Sukoharjonya. Kita punya makanan khas apa. Atau mungkin bisa loh kita ngangkat salah satu toko yang terkenal di situ, misalnya gedok Mbak Sri, atau misalnya klepon Yusarinten misalnya begitu, misalnya ada toko apa begitu, warung apa gitu di daerah Sukoharjo, kita angkat di situ. Anak-anak siapa yang pernah beli di sini? Jadi kita ada literasi juga terkait pengalaman di situ, pengalaman membeli, atau mungkin pengalaman pernah nggak orang tuamu masak ini begitu. Jadi dari kita bawa ke potensi lokal, baru nanti kita misalnya praktek membuatnya. Praktek membuat itu kan juga tidak langsung praktek membuat ya. Bisa diawali dari melihat video cara pembuatan ini. Kemudian anak-anak menuliskan. Dari video anak menuliskan bahan-bahannya, langkah-langkahnya. Jadi kayak kita membuat teks eksposisi itu. Kemudian anak baru menuliskan ceritanya. Nah, nanti setelah dari pengamatan video itu baru anak-anak misalnya praktek membuat klepon di sekolah. Dibuat proyek pembagian tugas. Siapa yang bawa kompor, siapa yang bawa dandang, siapa yang bawa ini. Numerasinya kita mainkan. Setiap anak misalnya, setiap anak iuran 5.000, satu kelompoknya ada 5 orang, terkumpul uang 25.000. Piye carane duit 20.000 iki sudah diklepon semangkok misalnya. Mereka nanti akan memikirkan, oh berarti saya beli tepungnya sekian, beli misalnya apa bahannya klepon apa sih? Klopo ya, klopo, tepung itu kan bahan-bahannya mungkin garam. Jadi mereka belajar ada analisis juga yang dilaksanakan di situ sebelum anak-anak benar-benar praktek membuat klepon begitu. Jadi tidak langsung ayo nggawe klepon urunan, nenek mong urunan, bocah nggawe klepon kabeh iso. Tetapi ketika kita membuatkan sebuah LKP sederhana, piye carane duit 20.000 iso dadi klepon sepiring? Piye carane klepon iki rupane iso ijo, iso pink, iso ini, atau mungkin nanti sampai ke pengemasan. Kenapa ya klepon itu tidak bagus kalau misalnya kita taruh langsung ke wadah plastik? Oh, karena masih panas misalnya. Jadi memang ada analisis yang bisa dikembangkan, dan itu kan nggak bisa langsung ya Bapak Ibu. Kita memang perlu tim untuk memikirkan itu. Hari pertama opo, kedua opo, ketiga apa begitu. Makanya di sini kenapa saya bilang
P5 itu butuh perencanaan, tidak bisa sekarang kita laksanakan, besok kita main begitu. Dan sing jelas peran kontrol kepala sekolah sangat penting ya, karena kepala sekolah kan sistem kontrol ya, ngontrol piye carane sing kerja rak kuwi-kuwi wae, kabeh kerja. Ngontrol bagaimana setiap kelas nanti bisa merasakan pengalaman yang adil ya, maksudnya tidak harus sama, tetapi rata begitu kan. Masa nek cah kelas 1 kon masak ya malah kompore guling misalnya. Oh berarti nek kelas 1 kegiatannya mungkin demonstrasi, yang praktek ya, gurunya yang praktek, anaknya mengamati. Oh nanti kalau kelas 5, 6 Iya. begitu. Iya Ibu, benar sekali Bu. Itu kan kemarin juga terkendala Ibu. Itu yang kelas 1 juga seperti itu kan. Bu gurunya itu sudah merencanakan, sudah bagus, anaknya disuruh bawa ini, tapi ketika praktek ya itu tadi tidak ada maksimalnya. Kok malah terkesannya itu anak-anak itu melihat bantu-bantu yang bisa, tapi ketika yang agak berat ya apa gurunya yang harus turun tangan seperti itu. Iya, Memang jadinya gurunya ya rekoso seperti itu. sendiri kan Bu. Iya. Iya memang Gurunya seperti rekoso itu Ibu, sendiri. pada akhirnya di lapangan yang Kalau mau kerja sama terjadi dengan kemarin orang tua seperti mungkin lebih enak Bu. Misalnya ada kelas orang tua di ya. situ yang main, ada orang tua yang dilibatkan. Satu kelompok ada 1 orang tua atau 2 orang tua yang mendampingi. Kita sebagai guru lebih dimudahkan juga, karena saya yakin kalau nggak ada perencanaan tuh P5 tuh riwil Bu nanti. Dan pasti sini gurunya nggur emosi karena bingung dewe di situ. Nah, kalau saya membuat praktek pun berarti saya bagi di situ. Misalnya ketika kelas yang tinggi kegiatannya agak berat, ya berarti lebih banyak yang dilibatkan di kelas tinggi daripada yang di kelas awal begitu. Dan sebaliknya. Jadi saling mengisi di situ. Ya, jadi saling mengisi. Kalau enggak ya repot. Misalnya apalagi kelas awal nggih, bocah iso ngubengi kompor kabeh kuwi. Iya Bu, ini yang kami rasakan seperti itu Bu. Contohnya saja kemarin itu dari kelas 1 itu Bu gurunya juga sudah curhat ya Bu ya. Kan sebetulnya itu mudah sih Bu. Mau buat itu loh Ibu, tempat pensil itu ya Ibu. Itu kan hanya sebenarnya kita itu persiapannya meminta anak-anak dibuat sudah berkelompok, nanti ada yang membawa sedotan berapa gitu, kemudian ada yang bawa lem, ada yang bawa apa itulah. Nah, tapi ketika pas kita mau praktek itu kan di awal-awal maksudnya itu memang sebenarnya dari Bapak Ibu guru itu sudah seperti itu. Ketika di prakteknya itu ternyata ada orang tua yang kurang perhatian Ibu. Jadi misalnya ya disuruh membawa misalnya sedotannya itu jumlahnya 10. Lah nanti dia cuma bawa 4, bawa 3 seperti itu. Jadi kan langsung ya otomatis kan gurunya masih bingung lagi. Nah, itu yang kendala yang terjadi di lapangan Bu, itu untuk yang kelas rendah. Tapi untuk yang kelas tinggi ya sepertinya itu mereka kan sudah ada tanggung jawabnya, sudah bisa untuk diajak untuk bekerja sama seperti itu Bu. Jadi memang ya kendala-kendala yang banyak itu ya seperti Ibu yang bilang tadi memang ada di kelas rendah gitu. Iya, makanya kita kan pasti kan memikirkan manajemen resiko yang muncul juga nggih. Misalnya kayak tadi ada 1 atau 2 anak yang nggak bawa sedotan gitu aja. Jenenge bocah ya Bu ya, koncone nggawa ndekne ra nggawa mesti kan nangis ya Bu. Antara nangis atau mungkin bingung mau nyari di mana, di sekolah nggak ada yang jualan. Iya, gurunya juga Bu. Iya, gurunya nggak punya stok, nanti gurunya Iya. nangis jamaah sama gurunya nanti. Kan akan beda cerita kalau misalnya sebelumnya sudah ada kegiatan, misalnya rencana pembuatan di hari Jumat, mungkin di hari Rabunya kita suruh bawa dulu sedotannya, nanti di sekolahan sama bu gurunya dikareti dikasih nama. Oh sekiranya ada yang lupa, kita masih punya di hari Kamisnya. Jadi tidak semua bahan dibawanya di hari H begitu. Namanya anak pasti nangis ya, namanya nangis. Namanya anak-anak Bu. Ya monggo, mungkin ada teman-teman lain yang mau sharing, silakan. Bapak Ibu yang lain silakan. Masih ditunggu ini dengan Ibu Dian. Mungkin ada yang mau berbagi atau ya silakan Pak Medi. Pak Medi. Ya, terima kasih Bu untuk waktunya. Dari yang disampaikan Ibu Redi tadi, kebetulan ada yang tertinggal Bu untuk kegiatan kami di sekolah untuk Bayam 1. P5-nya itu untuk tahun ini kan mengambil 2 tema ya Bu. Yang pertama kearifan lokal dan kebinekaan.
dari beberapa siswa kami, ada salah satu atau dua siswa yang kebetulan orang tuanya itu menjadi pengusaha jamu, Bu, misalkan. Nah, kami dari rekan guru berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan berkunjung ke salah satu rumah anak tersebut. Karena orang tua tersebut juga menjadi salah satu pengusaha jamu di Sukoharjo. Nah, dari kegiatan tersebut itu nanti apakah bisa masuk dalam kegiatan P5 atau kita hanya sekedar membuat laporan ke anak sebagai tugas individu maupun kelompok, Ibu. Karena mengingat dari beberapa contoh kearifan lokal kan ada salah satunya tadi kita bisa berkunjung ke salah satu rumah yang memproduksi jamu, dan kebetulan dari sekolah kami itu melaksanakan kegiatan P5 itu serentak sama, Bu. Kemarin sudah kami diskusikan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada kegiatan tentang ekoprint, Bu, membuat batik dari itu loh, tanaman-tanaman penyumbang yang bisa dijadikan kegiatan tersebut. Nah, untuk pertanyaan saya, Bu, apakah kegiatan P5 itu misal kita seragamkan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu apakah sah-sah saja? Karena mengingat yang disampaikan Budian tadi untuk asesmennya kan berbeda ya, Bu, dari kelas rendah dan kelas tinggi ya. Dan apakah dari kegiatan tersebut nanti misal kita bisa menambahkan kegiatan yang lain tuh di dalam kegiatan P5 bisa, Ibu, ya, jadi tidak hanya satu kegiatan. Tadi membuat ekoprint misalkan. Itu saja, Ibu. Terima kasih. Matur nuwun. Oke, Bapak. Kalau pengalaman saya, Pak, saya kalau membuat P5 selalu saya seragamkan, Pak, untuk semua kelas begitu. Jadi kenapa saya seragamkan untuk tujuan dan dimensinya. Kenapa? Karena mempermudah kita dalam pembuatan modul ajar dan jadwal kalau kegiatannya setipe. Yang kita bedakan adalah tingkat berat, sedang, dan mudahnya kegiatan yang menyesuaikan fase anak itu. Seperti yang saya tadi sampaikan, mungkin kalau kelas 5-6 buatnya klepon, kelas 1-2 ya melihat guru mendemonstrasikan membuat klepon, misalnya seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan itu kita sesuaikan dengan karakteristik anak, tapi untuk dimensi dan topiknya sama, agar itu memudahkan kita dalam pembuatan modul dan pikiran kita tidak terlalu bercabang. Sekarang kalau kita bayangkan kegiatan P5 kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan tema yang berbeda-beda. Panitianya mumet, Bapak Ibu. Engko seneng kene hubungannya karo kuliner. Di kelas sebelah bahasnya tentang mungkin kearifan lokal. Sebelahnya lagi ada hubungannya terkait dengan bullying. Kita sendiri nggak fokus, nanti bingung juga kita. Tetapi kalau setipe hanya tinggal menyesuaikan dengan tingkat fase anak, itu akan lebih memudahkan kita. Nah, nanti di tema berikutnya baru kita pindah tema kegiatan yang lain. Kalau masalah yang tadi ya, yang kegiatan anak berkunjung ke tempat jamu, kemudian ada kegiatan ekoprint. Nah, kita kembali ke tujuannya. Ya, kita kembali ke tujuannya. Kegiatan itu kegiatan sampingan atau merupakan memang bagian dari kegiatan P5. Karena kegiatan itu kan sudah terjadwal, nih. Kegiatannya sudah terjadwal. Kalau misalnya kunjungan ke tempat jamu, kita hubungkan dengan ekoprint, kita hubungkan di bagian apa ya misalnya ya, apa mungkin misalnya di bagian penggunaan atau pemanfaatan tanaman lokal misalnya. Yang satu tanaman lokal dimanfaatkan sebagai jamu, yang satu tanaman lokal dimanfaatkan sebagai bahan untuk ekoprint misalnya seperti itu. Jadi tergantung kita desain awalnya seperti apa nggih. Karena kan setiap sekolah pun pasti juga beda-beda, bahkan kegiatan yang sama itu juga bisa jadi loh nanti munculnya akan di topik atau tema yang berbeda. Misalnya kayak Bhinneka Tunggal Ika sama kearifan lokal itu kan mirip ya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal kita mau memasukkannya lebih ke Bhinneka Tunggal Ikanya atau ke kearifan lokalnya. Okay. Jadi monggo masalah jamu sama ekoprint yo digadok-gadoknya yo iso Pak tadi misalnya pemanfaatan tanaman lokal, ternyata tanaman lokal itu ya bisa digunakan untuk bahan makanan, bisa juga digunakan untuk misalnya pewarna ramah lingkungan misalnya seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih. Ya Pak. Terima kasih Bu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, Bu Rizky.
mungkin mau bertanya terkait dengan P5 tadi? Monggo silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nggih Ibu Dian. Dari pembahasan yang tadi kan memang maksudnya lebih memudahkan dan lebih praktis yang jika digabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk P5-nya. Nah, apakah ada keharusan untuk setiap kelas juga menampilkan karya P5-nya tersebut, Bu? Itu yang saya tanyakan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rizky. Kalau masalah display, ya Bu, display itu kan beraneka ragam ya cara kita ya. Misalnya anak membuat ekoprint, kemudian ekoprint itu di figura, dipajang, dijejer-jejer misalnya punya kelas 1 atau kelas 2, itu kan juga sudah termasuk display. Jadi display atau gelar karya itu tidak harus kita naikkan di atas panggung, atau tidak harus kita buat sebagai barang hasil jualan gitu, enggak. Kalau kita pakai kelas ya, misalnya kelas, kemudian bangkunya kita pepetkan pinggir semua, kursi kita keluarkan semua, tinggal kita beberapa meja, mungkin kita hias sederhana, pintunya diwenehi jarit kiwa tengen misalnya, itu kan juga sudah kita membuat pamerannya, misalnya mendatangkan orang tua untuk membeli barang anak-anaknya sendiri misalnya. Jadi saya modali ibu kok saya tumbas ya ibu ya. Itu juga bisa. Atau misalnya kalau batik yang di ekoprint itu pernah di tempat saya juga dilaksanakan, kegiatannya itu beda-beda. Kalau yang anak kelas awal itu kain putih yang sudah dikasih warna itu diselempang, ada yang diselempangke, ada yang dipakai seperti sarung, kemudian mereka fashion show, itu juga ada. Kalau yang kelas tinggi, mereka sudah ada yang sampai dibawa ke penjahit, jadi daster, jadi rok mini misalnya, kemudian ada juga yang dibuat ini bandu kayak kupu-kupu, jadi batik buatan mereka dibuat bandu itu juga ada. Jadi bebas untuk penampilan itu bebas. Kayak kita misalnya diferensiasi kan juga gitu ya, Arab ditampilkan juga boleh, kita bawa ke panggung juga boleh, kita buat stand juga nggak apa-apa. Atau misalnya mading itu kan sebenarnya juga itu ya tempat display ya Bapak Ibu ya, mading itu ya. Dan kita kan tidak perlu woro-woro kan, halo ini tulisan saya, enggak, orang lewat melihat itu juga termasuk display karya P5 ya Bapak Ibu. Kalaupun misalnya kita tetap membuat sebuah panggung, kemudian ada anak-anak yang tampil, nah anak-anak yang tampil itu kan tergantung tujuan kita. Apakah itu mau menampilkan produk dari P5 atau hanya sekadar hiburan ya, hiburan yang dibuat oleh anak-anak dalam kegiatan gelar karya P5. Nanten ya Bu Rizky. Oke Bu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Ya, ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya mungkin? Bu Sri Umi Srisyarini, ada pertanyaan buatan? Ini ada Pak Hashim Bu, kayaknya Bu. Oh, ada Pak Hashim. Ya, Pak Hashim, silahkan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Tadi sebetulnya saya salah kirim emoticon ini. Ya udah, berhubung ini diberi kesempatan untuk bertanya, saya langsung bertanya saja. Kan di sini saya itu sebagai guru mapel ya Bu ya. Nah, apakah itu saya juga bisa mengadakan P5 sendiri atau harus berkontribusi dengan guru kelas ya? Maksudnya untuk pengadaan P5 itu. Mungkin itu dulu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jangan menjadi miskonsepsi nggih Bapak Ibu nggih. Memang di dalam materi kita di pembagian jam ya, di pembagian jam. Misalnya Pak Hashim guru PJOK. Pak Hashim guru PJOK atau agama, Pak? Guru PAI, Bu. Agama. PAI kalau di dalam kurikulum Merdeka itu kan harusnya 4, tetapi yang satu diambil buat P5, nonton Bapak? Iya. Jadi kan jenengan ngajarnya kan 3 JP. Nah, ketika 1 JP panjenengan digunakan untuk P5, itu bukan berarti 1 JP itu P5-nya PAI ngoten mboten.
ya termasuk yang PJOK. Lanjut. Ya, termasuk yang PJOK. Ketika 4 itu kemudian 3 untuk intra dan 1 digunakan untuk P5, itu bukan satunya untuk PJOK, satunya untuk PAI mboten. Tetapi laporan P5 itu hanya 1. Makanya kenapa harus ada tim? Karena itu milik bersama. Bukan berarti engko nek PAI berarti nggawe P5 ne ya dilihat dari ketika anak berdoa, dilihat ketika anak bersyukur. Tidak seperti itu. Tetapi P5 itu tadi ya bukan intra, bukan ekstra, bukan pembiasaan, tapi itu project ya. Dan tidak nanti kalau dipisah-pisah kayak gitulah engko guru PJOK golek kegiatan sing obah-obah bocah sing mlayu engko ya dibiji nek sing bocah rak gelem mlayu ya dibiji. Enggak ya. Jadi ketika 4 itu kemudian 3 digunakan untuk satu JP itu maksudnya hanya digunakan untuk kegiatan P5, tapi bukan berarti 1 JP itu WE PAI atau 1 JP ki P5-ne kanggo PJOK. Enggak, ya itu hanya untuk pengambilan jam. Karena kalau PAI tidak diambil 1, PJOK tidak diambil 1, artinya ketika ada 252 JP untuk P5, berarti jam belajar anak di sekolah nambah. Ya enggak, logikanya kalau P5-nya logikanya kalau PAI tetap 4, PJOK juga tetap 4, tidak diambil satu-satu. Termasuk mata pelajaran yang lain seperti bahasa juga diambil, IPAS juga diambil. Kalau tidak, berarti murid kita nanti setiap tahunnya akan nambah 252 JP. Nah, biar tidak nambah 252 JP, makanya itu disebar. JP-JP-nya kita tuh beberapa dipangkas, biar kita bisa pakai P5, tidak menggunakan jam khusus, maksudnya seperti itu. Jadi tidak PAI nggak P5 dewe, ngeluh Pak, jenengan rak duwe tim kok Pak, dewean to guru PAI. Iya Bu, siap Bu, terima kasih Bu. Iya, ngaten Pak Hasim. Siap, matur nuwun Ibu. Nah, Ibu, terima kasih ya. Sepertinya sudah cukup nih Ibu Dian untuk hari ini. Ya, mungkin ada closing dari Ibu. Oke, mungkin sedikit closing statement dari saya, nggih Bapak Ibu. P5 itu tidak sulit. P5 itu mudah, asal kita kerja bareng-bareng. Kalau kerja sendiri, Pak Hasim, susah. Ngaten. Itu saja matur suwun Bu Redi. Ya Ibu, terima kasih sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini Bapak Ibu. Silakan diberikan emojinya. Terima kasih sekali. Semoga ini bermanfaat ya buat Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum saya tutup, saya ada pantun. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian acara pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tim presensi bisa lihat tolong ya Bapak Ibu. Nanti yang digunakan adalah apa namanya? Email belajar ID. Begitu enggak Bapak Ibu? Terima kasih, sampai ketemu lagi di kombel berikutnya, tetap di jalur Kasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Nggih. Sampai bertemu kembali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nggih.